Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Ruko laundry hangus terbakar, pemilik dan karyawan tewas. Minibus terbakar di tengah jalan. Memiliki banyak motif, batik Lebak mulai banyak digemari wisatawan. Berlokasi di Pusat Kesehatan Gedung 2 Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memberikan vaksin COVID booster dosis kedua untuk tingkat ASN. Sebelum dilakukan penyuntikan, ASN wajib menunjukkan identitas tempat dia bertugas dan aplikasi Peduli Lindungi guna mengetahui jarak yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi booster dosis kedua. Selain itu, ASN juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan suhu badan, tekanan darah, hingga kadar gula darah. Dalam satu hari, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyiapkan 50 dosis vaksin yang khusus diberikan kepada ASN. Para abdi negara ini pun menyambut baik adanya pemberian vaksin dosis 2 untuk memutus penyebaran COVID-19. Untuk pegawai ASN sih bisa divaksin di balai kota, tapi kalau untuk masyarakat biasa, kalau mau vaksin keempat atau booster kedua bisa langsung ke Mall Teras Kota. Di sana juga ada pelayanan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menargetkan bisa memberikan vaksin booster dosis 2 minimal 50% dari jumlah masyarakat Tangerang Selatan yang berusia di atas 18 tahun. Sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Seiring dengan itu juga kami melaksanakan vaksinasi untuk para ASN di pemerintah Kota Tangerang Selatan di tanggal yang sama, dan targetnya yang harus kita capai adalah tentunya untuk seluruh Tangsel kita harus bisa mencapai 50%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah warga Tangerang Selatan yang berusia di atas 18 tahun sebanyak 942.791 dan yang sudah mendapatkan vaksinasi booster kedua sebanyak 16.388 orang atau 1,85%. Ariel Meranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dianggap membahayakan keselamatan siswa, sarang tawon berukuran besar di sekolah SD Negeri Cijoro Pasir 3 dievakuasi petugas Damkar Kabupaten Lebak. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi karena posisi sarang tawon berada di ketinggian. Evakuasi dilakukan petugas dengan menyemprotkan air yang dicampur obat pembasmi hama langsung ke sarang tawon. Sangat besar dan posisinya memang rendah ya, khawatir diganggu sama anak-anak sekolah sehingga dapat membahayakan keselamatan warga sekolah. Petugas menghimbau kepada masyarakat jika menemukan sarang tawon atau binatang buas di lingkungannya agar segera melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak. Ariel Meranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Selain memiliki objek wisata alam dan budaya Sunda Banten yang kental, Kabupaten Lebak juga memiliki berbagai kerajinan yang bisa dijadikan sebagai cindera mata saat berkunjung ke Lebak. Salah satunya batik Lebak. Pengrajin batik di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, disibukkan dengan membatik kain pesanan sejumlah pelanggan. Selain untuk oleh-oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke Lebak, pesanan juga datang dari sejumlah instansi. Batik Lebak memiliki ciri khusus yang menjadi pembeda dengan batik lain, yakni motif dan coraknya yang memukau.
Selain itu, batik Lebak juga memiliki ciri khas yang mencerminkan budaya daerah di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Ada 12 motif batik, diantaranya motif batik Serentaun, motif Sawarna, motif Gula Sakojor, dan motif Kahuripan Baduy. Lebak itu punya beberapa motif, diantaranya 12 motif, dan motif itu kebetulan sudah dihaki semua. Di antaranya seperti ini, yaitu ada motif Parsa Pocong, ada motif Pelita Jimat, ada motif Sadulur, ada motif Gula Sakojor. Jadi Lebak itu kebetulan tema dari batik itu mengangkat semua kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lebak. Selain datang langsung ke gerai batik Lebak miliknya, para peminat batik Lebak juga banyak memesan secara online. Pengrajin batik berharap perkembangan batik Lebak dapat terus meningkat. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.